Terima kasih Pak Ketua, yang terhormat pimpinan, rekan-rekan anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Menteri, Wakil Menteri, dan seluruh jajaran KKP. Pertama, kami fraksi PD Perjuangan tentu menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan ikhlas dari Pak Menteri ya. Itu tersemin dalam hal volume produksi, dan saya pun mengamplifikasi Pak Zikin dari fraksi Gerindra. Saya saksi mata waktu Pak Menteri di Nice, Paris dalam Global Ocean Conference. Indonesia adalah menjadi leading country yang mempromosikan coral bond, dan itu merupakan terobosan. Selamat sekali lagi Pak Menteri ya. Nah, yang kedua, ada beberapa catatan untuk masalah struktural nih Pak Menteri. Saya baru baca data BPS, ternyata kantong kemiskinan di Indonesia itu masih 3 Pak, yaitu di buruh, kemudian petani, dan nelayan. Dan menurut BPS dengan garis kemiskinan Rp590.000 per orang per bulan, nelayan yang miskin masih 18% Pak Menteri. Sedangkan kemiskinan nasional sudah 8,9%. Nah, yang lebih menyesakan dada, kalau garis kemiskinannya itu berdasarkan versi Bank Dunia yang $3,2 per orang per hari atau $96 per orang per bulan atau sekitar setengah juta, maka saudara-saudara nelayan kita yang miskin itu masih 62% Pak. Nah, jadi mungkin kedepannya Pak Menteri kita harus total football, bagaimana nelayan ini kita bantu supaya keluar dari jebakan kemiskinan gitu Pak. Harus kita desain ke sana. Karena kalau nelayannya tetap miskin, meskipun volume produksi KKP itu meningkat, publik akan melihat kita tidak berhasil Pak. Jadi mohon kedepannya kita cari terobosan bagaimana kemiskinan nelayan itu bisa terangkat. Yang kedua adalah mengenai illegal fishing oleh nelayan asing. Kalau kami melihat Pak Menteri bukan hanya faktor security, artinya kerjaannya PSDKP gitu ya. Tetapi kalau saya lihat data, ternyata menurut data KKP terakhir itu jumlah kapal ikan di Indonesia sebanyak 780.000 unit Pak Menteri. Tapi yang bobot matinya atau beratnya itu 30 gross ton hanya 3.600 Pak. Jadi hanya sekitar 0,05%. Saya duga itulah yang menyebabkan illegal fishing sampai sekarang belum bisa diberantas tuntas, karena laut-laut macam Natuna, laut-laut macam Teluk Tomini dan seterusnya itu hampir nggak ada nelayan kita itu yang beroperasi di sana. Maka Pak Menteri, Bapak Wakil Menteri, dan Ketua, kalau saya ingin usulkan ke depannya supaya illegal fishing oleh nelayan asing itu bisa diberantas tuntas, harus di-combine Pak, antara prosperity approach dan security. Jadi Pak Ipung biar terus berkinerja, tetapi Pak Lotaria Latif, mana Pak, itu sebagai Dirjen Perikanan Tangkap harus diberi amunisi Pak, yaitu memperbanyak nelayan kita yang menggunakan kapal yang modern lebih besar untuk memanfaatkan ikan di wilayah-wilayah laut yang sekarang ini dicuri Pak. Kalau tanpa kombinasi pendekatan itu, saya khawatir illegal fishing itu nggak akan bisa tuntas Pak. Tetapi kalau kita tiru pola Cina, 100 kapal ikan Indonesia dikawal oleh 1 kapal PSDKP, itu insya Allah akan tuntas Pak. Sekali lagi itu mohon perhatian kita Komisi 4, insya Allah gitu ya Pak Ketua ya, akan membackup tuntas. Kemudian masalah ketiga yang secara struktural juga belum bisa kita atasi Pak Menteri, masalah kondisi overfishing di sebagian wilayah pengelolaan kita dan underfishing di sebagian lain Pak. Pantura itu 80% udah overfishing Pak. Nah, kalau Pak Menteri itu teruskan, maka seperti derita saya waktu jadi nelayan di Cirebon Pak, akan miskin terus. Jadi mungkin solusinya yang sudah overfishing, fishing effortnya dalam bentuk jumlah kapal ikan dan jumlah nelayan Pak Menteri mohon izin harus dikurangi, sementara wilayah-wilayah laut yang masih underfishing, ikannya jauh lebih banyak daripada menangkapnya, itu harus diisi Pak. Kalau itu dilakukan, lalu Pak Menteri kembangkan industri pengolahan ikan di tempatnya Pak Sulaiman Hamzah, misalnya di Papua ya, di Natuna, kemudian di laut-laut wilayah perbatasan lain, maka itu bisa killing two birds with one stone Pak, mengamankan
ikan kita yang dicuri, sekaligus mengembangkan ekonomi perikanan di wilayah-wilayah perbatasan. Catatan kami yang keempat dari fraksi PD Perjuangan adalah soal nilai ekspor, Pak Menteri. Kita ini kalau soal produksi terbesar kedua setelah Cina, kita 24 juta ton. Tapi saya lihat dari data WTO, ranking ekspor perikanan kita itu di peringkat 12, Pak. Jadi must be something wrong dengan kerjanya Bapak Tornado, tapi Bapak baru 2 bulan jadi dirjen kan, Pak ya. Jadi mungkin kinerja Direktorat Jenderal Peningkatan Daya Saing Kelautan Perikanan harus di boosting, Pak, supaya ekspor kita itu minimal ranking kelima, Pak, 2029, dan logikanya harusnya ranking kedua. Nanti insya Allah Komisi 4 saya yakin akan optimal mendukung prasarana-sarana apa aja yang bisa digunakan untuk memboosting nilai ekspor kita dari ranking 12 menjadi ranking kedua. Kemudian yang catatan kelima, kami udah menerima hampir seluruh HNSI nelayan, Pak. Jadi nelayan-nelayan itu pada mengeluhkan tentang PP nomor 31 tahun 2024, Pak. Mereka merasa berat dengan misalnya izin kapal gitu ya, harus ke pusat, kemudian migrasi jadi setiap kapal hanya diberikan fishing ground untuk satu wilayah penangkapan, padahal kalau sifat ikannya pelagis, Pak Menteri, apalagi pelagis besar yang highly migratory kayak model tuna, itu nggak mungkin dibatasi pada satu WPP. Jadi teman-teman nelayan pun hampir semuanya menginginkan bahwa kalau target ikan tangkapnya itu sifatnya pelagis, Pak Menteri ya, mohon izinnya jangan dibatasi hanya satu WPP. Kecuali kalau ikan targetnya demersal boleh satu WPP gitu, Pak. Dan kemudian keluhan tentang PP 31 juga soal VMS. Kita sepakat, Pak, bahwa VMS itu harus, Pak. Tetapi tempat saya kuliah di Kanada nelayan makmur, Pak. Jadi membeli VMS is peanut gitu. Tapi buat nelayan tradisional berat. Jadi kalau saya boleh usulkan, Pak Ketua, harusnya VMS untuk nelayan kecil itu disubsidi, Pak. Jadi harusnya memang ditambah anggaran KKP ini. Kemudian yang keenam sebelum terakhir ketujuh adalah kami mengusulkan, Pak Menteri, harusnya anggaran KKP ini ditingkatkan, Pak. Saya melihat data tahun 2004, anggaran KKP, Pak Ketua, itu 4 triliun, Pak. Dan anggaran Departemen Pertaniannya 8 triliun, Pak. Jadi KKP itu hanya setengahnya. Pagu anggaran 2025, KKP hanya 6,4 triliun, Pak. Kementerian Pertaniannya 29,2 triliun. Jadi sekarang 4,5 kali lipat Kementan daripada KKP. Dulu 2004 sudah hanya 2 kali lipat. Jadi dengan uraian saya tadi bahwa fakta potensi produksi perikanan, Bapak Ibu sekalian, Indonesia itu juara 1 di perikanan tangkap di laut, maksimum sustainable yield-nya saya catat 12,1 juta ton per tahun, itu terbesar di dunia. Produksi perikanan budidaya pun potensinya 115 juta ton, jadi potensinya paling besar di dunia, Pak, tapi anggarannya kecil sekali. Jadi harusnya bahwa Menteri hari Senin kita RDP lagi memaparkan, mengajukan usul anggaran, tetapi programnya harus sound, Pak. Insya Allah kalau yang saya uraikan tadi itu bisa diramu, maka kita berdua, artinya Komisi 4 dan KKP, bisa meyakinkan Ibu Sri Mulyani, Pak, untuk bisa kembali lagi minimal 14 triliun gitu. Insya Allah baru KKP itu agak bisa bernafas. Kalau gini terus, maka potensi yang besar tidak mungkin bisa mengoptimalkan. Terakhir, Pak Menteri ya, bahwa ekonomi kelautan perikanan itu bukan hanya ikan, Pak. Sekarang Bapak punya Direktur Jenderal baru yang dipimpin oleh Pak Koswara, mana ya? Nah, jadi itu ekonomi non ikannya, Pak. Ini saya dapat catatan dari Kementerian Kelautan Perikanan Korea. Ternyata nilai ekonomi industri bioteknologi kelautan itu 4 kali lipat dari industri IT, Pak. Jadi Pak Koswara harusnya di boosting bagaimana meningkatkan, memanfaatkan biota laut untuk farmasi, untuk kosmetik, untuk biofuel, dan untuk makanan fungsional, Pak. Kalau itu dilakukan, insya Allah cita-cita kita dulu mendirikan KKP tahun 99, bahwa kontribusi PDB-nya 10%, insya Allah bisa tercapai, Pak. Saya kira itu, Pak Ketua, mudah-mudahan ini menyemangati kita
bahwa 77% wilayah Indonesia laut, semestinya ekonominya menjadi leading sector. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.